Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Izul Haq dengan NIM 20202021104. Saya di sini akan memaparkan materi pada mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang dibimbing oleh Ibu Husna Lutfiah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah saya bisa menyelesaikan tugas UTS ini. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada sosok Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke penjelasan materinya. Materi yang pertama yaitu konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan menurut istilah bahasa Yunani yaitu asal katanya tekne, dengan makna seni, kerajinan tangan, atau keahlian. Bagi bangsa Yunani kuno, teknologi sangat diakui sebagai suatu kegiatan khusus dan sebagai pengetahuan. Sedangkan istilah dalam bahasa Inggris adalah instructional technology atau educational technology. Jadi, yang diutamakan adalah media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware, antara lain beberapa TV, radio, video tape, komputer, dan lain-lain. Teknologi tidak merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan. Akan tetapi, teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu gerakan dalam pendidikan yang diikuti oleh guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini masih dilakukan secara sembrono, asal-asal saja, tanpa dasar yang kokoh, ataupun menurut selera mereka masing-masing. Kita masuk materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup, manfaat, serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media yang baik harus efektif dan efisien. Efektif artinya media mampu mentransfer materi dengan cepat sehingga pemahaman siswa setelah melihat media meningkat, dan efisien artinya media bersifat sederhana dan mampu digunakan dengan mudah. Banyaknya media pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan berbagai aplikasi mengharuskan seorang guru paham tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dengan memanfaatkan TIK, berbagai media dapat dibuat dengan mudah, seperti aplikasi Anchor untuk membuat media berupa suara, aplikasi KineMaster dan Adobe Premiere Pro untuk membuat video atau mengedit video, atau aplikasi Blender untuk membuat animasi dana, dan aplikasi Canva untuk membuat infografis. Kita masuk materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu konsep, fungsi, dan ciri media pembelajaran. Dalam suatu proses pembelajaran, proses belajar mengajar, ada unsur yang amat penting yaitu media pembelajaran. Pemeliharaan media pembelajaran tentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak hanya monoton dan itu-itu saja. Siswa tidak hanya diajak untuk berhayal atau membayangkan apa saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar ataupun video. Peningkatan kualitas pembelajaran ini merupakan salah satu dasar peningkatan pendidikan secara keseluruhan.
Mutu pendidikan yang sangat tergantung kepada kualitas guru dan pembelajarannya, sehingga peningkatan pembelajaran merupakan isu mendasar bagi peningkatan mutu pendidikan secara rasional. Pembelajaran yang bernilai edukatif diwarnai dengan interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Interaksi guru dan peserta didik tersebut perlu mendapat dukungan dari media instruksional atau pendidikan secara luas, tepat, dan efektif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, disadari atau tidak, berpengaruhnya semakin terasa dengan semakin banyaknya saluran informasi dalam berbagai bentuk media. Media telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, meskipun derajat yang berbeda-beda. Di negara maju, media telah mempengaruhi kehidupan hampir sepanjang waktu. Waktu terpanjang yang paling berpengaruh itu ialah waktu yang digunakan di dunia pendidikan, khususnya untuk sekolah. Dalam hal itu, para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan bersahaja, tetapi merupakan keharusan dalam upaya pencapaian tujuan pengajaran yang diharapkan. Kita masuk materi yang keempat. Teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Berdasarkan ulasan materi tentang teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan dapat diambil kesimpulan antaranya yaitu teknologi pendidikan sebagai suatu cara mengajar yang menggunakan alat-alat modern. Teknik modern yang sebenarnya dihasilkan bukan khusus untuk keperluan pendidikan, akan tetapi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Yang kedua, teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan, pelatihan, ataupun hal-hal yang bermanfaat dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial. Teknologi pendidikan juga dapat diaplikasikan sebagai pemecah problem pendidikan. Kita masuk materi yang kelima, yaitu teknologi komunikasi dalam pendidikan. Dari pemaparan materi, dapat kita simpulkan bahwasannya teknologi komunikasi adalah seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi atau perangkat dan sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide, pesan, atau gagasan kepada orang lain. Teknologi komunikasi juga dalam pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar, terutama dalam penyelesaian berbagai masalah pendidikan, dan juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi memberi solusi pada proses pembelajaran yang selalu terhambat dan terkendala waktu serta tempat. Kehadiran teknologi ini sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran di dunia pendidikan. Namun, teknologi komunikasi hanya akan menjadi hal yang sangat penting yang jika digunakan secara baik oleh guru maupun peserta didik ataupun sebagian orang-orang. Materi yang keenam, media pendidikan dalam proses pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didiknya. Alat bantu itu disebut media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah penyampaian suatu materi atau penyampaiannya. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Sebagai alat bantu mengajar guru, alat bantu yang dipakai ialah alat bantu visual, misalnya gambar dan model objek, atau alat-alat lainnya yang memberikan pengalaman konkret motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio,
pada sekitaran pertengahan tahun abad ke-20, alat visual yang mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal sebagai alat audiovisual atau audiovisual aids atau AVA. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan produser media. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu kriteria penggunaan media pendidikan. Pendidik harus memiliki pandangan yang luas dalam memilih media, sehingga dapat menentukan keberhasilan pembelajaran pada waktu yang tepat. Pendidik juga harus memperlihatkan kondisi peserta didik dalam memilih media tersebut, agar peserta didik tidak merasa diberatkan dengan media yang dipakai. Di samping itu, pendidik juga harus memperhatikan kondisi dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung, karena media yang digunakan akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan kegiatan pembelajaran tersebut. Selain itu juga, guna dari kriteria pemilihan media dalam pembelajaran, yaitu agar para peserta didik biasa mengetahui media apa yang cocok digunakan dalam suatu situasi tertentu. Jangan sampai pendidik salah memilih media pembelajaran yang akan diajarkan olehnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.